Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Anak-anakku yang solih-solihah, dalam materi kali ini saya akan menyampaikan terkait topik yaitu rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Untuk itu anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kita tahu bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari sudah tentu kalian pernah bertemu dengan orang yang rendah hati, entah di lingkungan tempat tinggal, di sekolah maupun di tempat yang lain. Orang yang rendah hati biasanya dirasakan dari cara dia berbicara, cara bersikap, dan cara berpendirian. Bagaimana perasaanmu anak-anak ketika bertemu dengan orang yang demikian? Tentu kita merasa nyaman dan senang. Demikian juga ketika kita bisa menghiasi diri dengan perilaku mulia ini. Tentu orang yang di sekeliling kita akan merasa nyaman anak-anak. Karena apa? Berada dan bertemu dengan beliau. Tidaklah mengherankan bila orang yang rendah hati disukai oleh banyak orang dan memiliki banyak teman. Biasanya orang yang demikian akan lebih dekat dengan kesuksesan. Semoga kalian juga menjadi bagian dari orang yang rendah hati ini. Orang ini tidak hanya disukai oleh manusia, tetapi juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya hidup ini ketika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan disenangi oleh orang-orang di sekeliling kita. Seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau merupakan manusia yang memiliki segala kelebihan anak-anak. Meskipun demikian, beliau senantiasa rendah hati, baik terhadap keluarga, para sahabat, bahkan kepada orang yang memusuhinya. Beliau dikenal sebagai orang yang rendah hati dengan siapa saja. Setiap setali tiga uang dengan rendah hati, hemat, dan sederhana merupakan akhlak mulia yang juga diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hemat dan sederhana akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih tenang, lebih tentram, dan kita mau berhemat dan hidup sederhana, perasaan kita akan mudah terpengaruh oleh hal-hal serta keinginan-keinginan yang tidak penting, ya. Tidak mudah anak-anak kita terpengaruh oleh hal-hal demikian itu. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mementingkan kedua sikap ini dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dalam surat Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu rabbih kafura. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul hamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, adapun arti yang tertera dalam surat tersebut adalah adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati
Dan apabila orang-orang yang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucap salam. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Baik, itulah arti dari surat Al-Furqan ayat 63 dan juga Al-Isra ayat 27. Anak-anak, dalam ayat ini Allah mengajarkan kita memiliki sifat rendah hati. Anak-anak, sifat rendah hati ini harus diwujudkan dalam perilaku kita, baik di sekolah, di rumah, dimanapun saja, maupun terhadap orang yang jahil yang menyapa kita. Seorang muslim yang memiliki sifat rendah hati akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Rendah hati disebut juga dengan tawadhu. Pengertian tawadhu apa, anak-anak? Adalah sikap diri yang tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Orang yang tawadhu keyakinannya bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan yang demikian, anak-anak, dia merasa bahwa tak sepantasnya kalau kelebihan yang dimiliki itu dibangga-banggakan, Sebaliknya, segala kelebihan yang dimiliki itu diterima sebagai sebuah nikmat yang harus disyukuri. Sikap rendah hati dapat terlihat pada saat mereka berjalan. Dari sini akan terlihat sifat dan sikap kesederhanaan, jauh dari keangkuhan, langkahnya mantap dan tampil dengan jati diri yang dimilikinya. Orang yang rendah hati tidak suka meniru-niru gaya orang lain, apalagi gaya orang itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Orang yang rendah hati ingin tampil sesuai jati diri dan fitrah manusia, anak-anak. Orang yang rendah hati selalu ingin menjadi dirinya sendiri. Be yourself, jadilah dirimu sendiri sesuai ajaran Allah Subhanahu wa taala. Lawan kata dari rendah hati adalah tinggi hati, atau sombong, takabur, atau angkuh. Pernahkah kamu melihat orang yang berjalan dengan penuh kesombongan dan besar kepala, anak-anak? Nah, sungguh orang yang semacam itu tidak sedap dipandang mata, Jika kita melakukan hal itu, orang lain juga tidak senang, anak-anak, dengan penampilan itu. Allah Subhanahu wa taala juga sangat melarang manusia berjalan dengan kesombongan, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 37 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tamshi fil ardi marha. Shadaqallahul azim. Artinya, anak-anak, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Allah Subhanahu wa taala melarang keras manusia memiliki sifat sombong. Hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang berhak untuk sombong, anak-anak. Semua makhluk termasuk manusia tidak boleh sombong atau angkuh. Tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat murka, sangat marah kepada setan karena keangkuhannya. Oleh karena itu, anak-anak, apa sebab dari setan diusir, iblis diusir dari surga? Yaitu salah satunya adalah iblis sombong, merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya lebih kuat, yang diciptakan oleh Allah dari api. Perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis dengan sombongnya, dengan congkaknya, melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW berpesan agar kita senantiasa menghiasi diri kita dengan sifat tawadhu. Apa itu tawadhu? Tawadhu adalah rendah hati dan menjauhkan dari sifat sombong, anak-anak. Sebagai pelajar, sebagai siswa, yang sederhana, misalnya ketika sedang mendapatkan pelajaran di kelas, demikian pula kepada kedua orang tua, seorang anak harus bersikap tawadhu kepada mereka
Dengarkanlah nasihat-nasihatnya anak-anak. Kalian tidak boleh bersikap sombong sedikit pun kepada mereka. Misalnya merasa lebih pandai dari orang tua atau menganggap mereka ketinggalan zaman. Orang yang rendah hati itu derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang tinggi hati malah derajatnya akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Isra ya dijelaskan Allah menurunkan ayat ini dalam rangka menjelaskan gaya hidup kaum jahiliyah yang salah. Kaum jahiliyah atau kaum di mana zaman jahiliyah itu zaman kebodohan ya. Kaum jahiliyah adalah bangsa Arab yang sebelum mendapatkan pencerahan cahaya Islam anak-anak. Mereka suka sekali berfoya-foya. Mereka beranggapan bahwa derajat kemasyhuran dan kehormatan dapat dilihat dari kemampuannya dalam berfoya-foya dan menghambur-hamburkan hartanya untuk berpesta pora. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa berfoya-foya serta menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Dengan demikian sudah jelas anak-anak bahwa tindakan semacam ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Allah mengajarkan kita agar hidup hemat, sederhana dan peduli kepada orang lain dengan cara suka berderma, bersedekah, infak, sedekah. Dengan tindakan mulai seperti itu anak-anak, harta yang kita miliki akan menjadi lebih bermakna, barokah dan berkah ya bagi diri kita sendiri dan bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita. Sungguh indah anak-anak ajaran Islam. Oleh karena itu marilah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menerapkan pola hidup hemat mulai dari hal-hal yang sederhana dan mudah anak-anak, seperti hemat dalam menggunakan air, menggunakan listrik ya. Tampaknya kedua hal ini sangat sepele, tetapi dampaknya sangat luar biasa. Boros listrik dapat mengakibatkan krisis energi anak-anak, sedangkan boros air dapat mengakibatkan krisis air. Sungguh kehidupan kita menjadi sangat terganggu jika di negeri Indonesia ini yang kita cintai ini mengalami krisis energi air dan listrik. Kita dapat menghemat menggunakan listrik dengan cara menggunakan seperlunya dan mematikan pada saat tidak diperlukan. Kita dapat melakukan penghematan air dengan cara menggunakan air secukupnya dan hemat pada saat kita sedang berwudu, sedang mandi, sedang cuci tangan, ya, mencuci pakaian dan sebagainya. Bukanlah wudu itu merupakan ibadah, ya nak ya? Mengapa harus berhemat air? Ternyata pelajaran menghemat air sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kisah berikut ini anak-anak, waktu itu ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad sedang berwudu. Wudunya lama dan menghabiskan banyak air anak-anak. Rasulullah melihat hal ini, lalu beliau bertanya, "Mengapa kamu berlebihan, Sa'ad?" Sa'ad menjawab, "Maaf ya Rasulullah, apakah kalau wudu juga dilarang berlebihan?" Rasul menjelaskan, "Ya, tidak boleh berlebih-lebihan meskipun engkau berwudu di sungai yang mengalir sekalipun." Ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Contoh lain untuk melatih hidup hemat adalah dengan rajin menabung. Dari sekarang ya nak ya, sekarang apalagi sudah banyak bank-bank ya, baik konvensional maupun bank negara yang menawarkan tabungan, membuka buku tabungan ya dengan 0 rupiah ya. Di situ kalian bisa menabung, contohnya Bank Jatim. Di tabunganku itu kalian bisa menabung dengan tidak ada PPh-nya 0 rupiah, 0%. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Menabung dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan di masa mendatang ya anak ya, seperti kebutuhan yang tidak terduga. Dampak positif lainnya adalah berhemat sebagai antisipasi anak-anak ketika kita membutuhkan biaya yang mendadak atau lumayan besar. Jika terjadi hal demikian, kita tidak perlu berhutang ya, dan tidak dilanda rasa gelisah lagi anak-anak. Bukankah perilaku hemat dan hidup sederhana akan membantu dan meringankan kita di masa
depan. Seperti contoh, mungkin kalian nanti ingin kuliah atau ingin sekolah lagi menuju ke SMA, juga butuh biaya anak-anak ya, biaya untuk pendaftaran dan lain-lain. Jika sudah tahu akan pentingnya hidup hemat anak-anak dan sederhana, langkah terbaik kita adalah segera menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di samping memberi contoh sifat hemat, Rasulullah juga memberikan teladan agar kita menjalani hidup dengan kesederhanaan. Rasulullah bukan seorang yang miskin, namun beliau menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan. Pernyataan ini anak sesuai dengan hadis berikut ini. Dari Abu Umamah, ia berkata, pada suatu hari di sisinya sahabat Rasulullah SAW membincangkan tentang dunia. Maka Rasulullah bersabda, Tidakkah kalian mendengar sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah sebagian dari iman. Maksudnya adalah berpakaian apa adanya dan pantas. Hadis riwayat Abu Dawud. Untuk itu anak-anak, semoga kalian semua sehat selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu tetap jaga kesehatan, protokol Covid-19 tetap diterapkan anak-anak ya. Semoga ilmu pada hari ini bermanfaat dan semoga kita semua menjadikan ilmu ini menjadi ilmu yang berkah dan barokah, bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dari saya, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.